Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan mengenai kata hati. Kata hati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di sini dikatakan adalah perasaan yang timbul di dalam hati. Sedangkan menurut Alkitab, hati yang dimaksud adalah merupakan bagian spiritual dari diri kita di mana emosi dan keinginan berada. Itulah hati yang dimaksud dalam Alkitab. Di sini kita dalam Alkitab, kita sebagai manusia diciptakan segambar dengan Allah. Sehingga apabila kita memiliki hati, tentunya Allah juga memiliki hati. Kita ambil contoh di Kisah Para Rasul 13 ayat 22 bagian B. Di sini firman Tuhan mengatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku." Nah, di sini dikatakan ya bahwa Allah berkenan kepada Daud. Artinya Allah memiliki emosi, memiliki perasaan, dan dia berkenan kepada Daud itu, sehingga Daud dipilih Tuhan. Nah, terkadang kita sering mendapat nasihat dari teman, dari sahabat apabila kita ingin memutuskan sesuatu. Sering kita dinasihati, apa yang kau anggap baik, ikutilah kata hatimu. Nah, benarkah demikian? Sedangkan di Alkitab sama sekali tidak ada yang mengatakan hal tersebut. Bahkan di sini dikatakan betapa jahat dan liciknya hati. Kita lihat di Yeremia 17 ayat 9. Yeremia 17 ayat 9. Demikian firman Tuhan, "Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya?" Nah, di sini karena hati adalah merupakan sebagai pusat kehendak manusia, maka milikilah hati yang tunduk kepada Allah dan hindari penyembahan berhala. Nah, berhala yang dimaksud di sini bukan hanya dimaksudkan adalah menyembah patung dan sebagainya. Yang dimaksudkan berhala adalah penyembahan berhala adalah yang kita cintai melebihi daripada kecintaan kita terhadap Tuhan. Itulah penyembahan berhala. Sehingga diharapkan kita agar senantiasa mencondongkan hati kita hanya kepada Allah saja. Bahkan terlebih jauh lagi, lebih dalam lagi, di sini dikatakan Alkitab menasihati kita untuk menjaga hati kita, sebagaimana tercantum dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23, demikian firman Tuhan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Nah, di sini dinasihati kita agar senantiasa menjaga hati kita. Nah, bagaimana caranya menjaga hati kita? Tentunya yang pertama, membawa hati kita kepada Tuhan melalui doa, ya. Jadi berdoa kepada Tuhan, bawalah hati kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita kehendaki, apa yang kita ingini, melalui doa kepada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Nah, jelas sekali ya di sini, apabila hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan, senantiasa kita sering membaca firman Tuhan, tentunya hati kita akan dipenuhi dengan firman Tuhan. Karena di sana dikatakan juga apa yang terpancar dari hati kita melalui ucapan kita, tindakan kita itu adalah berasal dari hati kita. Sehingga apabila firman Tuhan yang menguasai hati kita, tentunya ada hal-hal baik yang sesuai dengan firman Tuhan yang akan keluar. Kemudian yang terakhir di sini dikatakan juga bagaimana kita menjaga hati adalah kita mau dan siap sedia dibentuk oleh Tuhan. Nah, tentunya kita menyiapkan diri kita agar kita mau dibentuk oleh Tuhan. Menyerahkan segala apapun yang
kita miliki, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kehendaki, tentunya kita tunduk atas bentukan Tuhan, menyerahkan sepenuhnya agar Tuhan berdaulat dalam diri kita, sehingga kita dibentuk sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Demikian renungan kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati.